Halogenasi pada senyawa aromatis selain brominasi yaitu klorinasi dan iodinasi. Klorinasi serupa dengan brominasi, yang membedakan adalah pada katalisnya, menggunakan katalis asam Lewis AlCl3. Begitu pula untuk iodinasi. Katalisnya menggunakan asam nitrat yang akan mengoksidasi iodin menjadi ion I+. H+ jika ditambahkan HNO3 ditambahkan lagi I2, maka akan menghasilkan suatu elektrofil I+ dengan hasil samping gas NO2 dan H2O. Setelah kita mempelajari substitusi elektrofilik dengan substituen adalah suatu senyawa halogen atau elektrofilnya adalah suatu halogen, kita akan mulai mempelajari substitusi elektrofilik yang kedua, yaitu nitrasi benzen. Dari judulnya, kalian seharusnya mulai berpikir bahwa apa substituen yang akan kita masukkan pada sistem aromatisnya, yaitu suatu nitrat. Bagaimana cara membentuk elektrofil suatu ion NO2+ atau nitrat, yaitu dengan mereaksikan H2SO4 dengan HNO3. Reaksinya adalah sebagai berikut, di mana HNO3 yang mempunyai atom oksigen di sebelah sini memberikan elektrodnya kepada atom H pada H2SO4. Kemudian terbentuklah suatu ion, di mana kationnya adalah ini dan ionnya adalah SO4-. Kation ini akan menstabilkan dirinya dengan elektron pada oksigen di sini menstabilkan dan H2O dilepas, sehingga diperoleh suatu produk yaitu H2O dengan NO2+ yang merupakan sumber dari elektrofil dari reaksi nitrasi benzen. Bagaimana mekanisme reaksi dari nitrasi benzen? Sama seperti reaksi sebelumnya, yaitu halogenasi benzen, di mana HNO3 dan H2SO4 membentuk NO2+ dan SO4- plus H2O. Senyawa aromatis yang mempunyai ikatan rangkap yang bisa beresonansi ataupun elektron pi yang bisa terdelokalisasi menyebabkan dia kaya elektron, sehingga bisa memberikan elektronnya kepada NO2+ atau elektrofil yang miskin elektron. Setelah itu apa yang terjadi? Yaitu pembentukan sigma kompleks, di mana muatan plus pada atom C di sini bisa berpindah tempat karena adanya delokalisasi elektron pi ataupun resonansi. Setelah itu, tahap akhirnya adalah pelepasan proton untuk membentuk suatu produk substitusi, yaitu nitrobenzen yang tetap mempertahankan aromatisasi benzennya. Substitusi elektrofilik yang selanjutnya adalah sulfonasi, di mana ion HSO3 plusnya didapatkan dari reaksi antara SO3 dalam bentuk gas di sini yang direaksikan dengan asam sulfat berasap menghasilkan HSO3+ dan HSO4-. Mekanisme reaksinya adalah sama seperti reaksi-reaksi sebelumnya, yaitu ikatan rangkap pada benzen direaksikan dengan HSO3+ akan menghasilkan suatu sigma kompleks, di mana atom C yang di sini hibridasinya sp3 dan
atom C yang lain bermuatan plus. Muatan plus ini akan distabilisasi resonansi oleh adanya elektron pi pada ikatan rangkap benzen. Kemudian yang terakhir adalah lepasnya proton untuk mendapatkan suatu produk substitusi asam benzen asulfonat dengan rendemen 50% yang merupakan produk substitusi yang tetap mempertahankan aromatisasinya. Selanjutnya adalah alkilasi Vida-Craft. Sintesis alkil benzen menggunakan alkihalida dan asam Lewis biasanya adalah AlCl3. Reaksi alkihalida dengan asam Lewis akan menghasilkan karbokation yang berperan sebagai elektrofil. Kalian bisa lihat di sini reaksi yang paling atas, 2 kloropropana. Jika saya reaksikan dengan asam Lewis AlCl3 akan menghasilkan suatu kompleks di sini yang nantinya akan menjadi sumber elektrofil. Selain itu, sumber elektrofil atau karbokation lain bisa didapatkan dari suatu alkena ditambah dengan suatu asam yaitu HF ataupun juga suatu alkohol ditambah dengan BF3 dengan reaksinya seperti di bawah. Mekanismenya adalah sebagai berikut. Ini mekanisme untuk reaksi dengan sumber elektrofilnya dari alkohol dengan BF2 ya. Cincin benzen yang mempunyai ikatan pi atau elektron pi atau ikatan rangkap yang kaya akan elektron akan memberikan elektronnya kepada atom C yang bermuatan positif atau suatu karbokation sehingga membentuk suatu sigma kompleks. Nah, sigma kompleks di sini akan distabilkan oleh adanya suatu basa BF3OH yaitu dengan memberikan elektronnya kepada atom H yang terikat dengan elektrofilnya tadi sehingga atom H tersebut akan memberikan elektronnya kepada muatan positif dari sigma kompleksnya sehingga akan terbentuklah suatu senyawa aromatis kembali dengan hasil sampingnya adalah BF2OH dan asam HF. Dan tentunya produknya adalah suatu alkil benzen. Alkilasi Vida-Craft memiliki beberapa keterbatasan. Mengapa? Mari kita lihat apa saja kelemahannya. Karbokation yang terbentuk mengalami penataan ulang. Ya, seperti kalian tahu bahwa karbokation mempunyai kestabilan yang berbeda-beda di mana karbokation tersier lebih stabil dibandingkan karbokation sekunder dibandingkan kembali dengan suatu karbokation primer dibandingkan lagi dengan suatu karbokation metil. Sehingga pasti karbokation yang terbentuk atau elektrofil yang terbentuk akan mengalami rearrangement atau penataan ulang ke bentuk yang lebih stabil. Sehingga produk yang didapatkan tidak seperti yang diinginkan. Seperti kalian lihat pada reaksi pada slide, yaitu di mana jika saya reaksikan suatu benzen dengan suatu kloropropana, satu kloropropana ya. Kalau yang tadi kan 2 kloropropana. Ini 1 kloropropana. Jadi akan membentuk suatu karbokation primer. Tetapi apa yang terjadi kalau saya reaksikan dengan ditambahkan asam Lewis AlCl3 yang terbentuk adalah suatu isopropil benzen, bukan suatu propil benzen. Nah, apa yang terjadi? Yang terjadi pastilah akan karbokation yang terbentuk akan membentuk kestabilan di mana dia membentuk suatu karbokation sekunder dibandingkan karbokation primer. Oleh karena itu terbentuklah suatu isopropil benzen.
Produk alkil benzen lebih reaktif dibandingkan benzen sehingga dapat menyebabkan terjadinya polialkilasi. Jadi, karena adanya gugus alkil menyebabkan dia sangat aktif. Karena kalian harus ingat bahwa gugus alkil merupakan gugus pengaktifasi. Artinya apa? Jadi, bensin semakin aktif atau semakin kaya elektron oleh karena ada gugus alkilnya. Ada efek sigma induksi. Oleh karena itu, apa yang akan terjadi? Yang akan terjadi adalah terbentuknya lagi suatu alkilasi atau bisa dibilang polialkilasi yang tidak kita inginkan. Ya, ini adalah solusi dari kelemahan dari reaksi alkilasi van de Graaff, yaitu adanya rearrangement dari karbokation dan terjadinya reaksi polialkilasi. Jawabannya adalah suatu reaksi asilasi. Gugus asil atau di sini asil klorida merupakan turunan dari asam karboksilat. Asam karboksilat merupakan senyawa karbonil dengan adanya suatu gugus halogen. Oleh karena itu kalian harus ingat bahwa gugus asil di sini harus ada CO atau gugus karbonilnya. Asil klorida digunakan untuk menggantikan alkil klorida. Jika saya reaksikan dengan AlCl3 akan membentuk suatu kompleks. Ion intermediate asilium distabilisasi oleh resonansi dan tidak mengalami penataan ulang seperti karbokation. Produk fenilketon bersifat kurang reaktif dibandingkan benzen, sehingga akan menghindari terjadinya poliasilasi. Mengapa? Kalian harus ingat, kembali lagi saya ingatkan bahwa selalu pelajari tabel gugus pendeaktivasi, gugus pengaktifasi. Kalian bisa lihat di situ suatu keton, suatu turunan atau senyawa karbonil pasti mempunyai reaktivitas sebagai pendeaktivasi karena mereka bisa menarik elektron atau elektron withdrawing group. Oleh karena itu, dia lebih kurang reaktif dibandingkan suatu benzen, sehingga apa yang terjadi? Poliasilasi maupun nantinya polialkilasi akan terhindar. Inilah reaksi reduksi Clemmensen, lanjutan dari reaksi pembentukan asilasi pada benzen tadi. Nah, dari situ kita akan bisa mereduksi gugus keton pada asil di sini yang nantinya akan berubah menjadi suatu alkil. Oleh karena itu, mengapa jika menginginkan suatu target molekul atau suatu hasil substitusi yang tidak terganggu oleh adanya penataan ulang karbokation maupun juga reaksi polialkilasi, sebaiknya melalui reaksi asilasi van de Graaff, bukan alkilasi van de Graaff. Kita mulai lagi ke bab baru, yaitu substitusi elektrofilik pada benzen tersubstitusi. Jadi di sini kita akan mulai mempelajari bagaimana reaksi substitusi terhadap benzen yang sudah tersubstitusi, atau bisa dibilang substitusi elektrofilik kedua. Reaksi substitusi elektrofilik kedua ini adalah, yaitu kita harus melihat dulu fokus pada substituen pertamanya, di mana substituen pertama ini
mempengaruhi kereaktifan terhadap substitusi berikutnya. Selain itu, dia juga akan mengarahkan posisi kemana substituen kedua akan terikat. Oleh karena itu, ini akan menjadi basic atau dasar kita untuk mereaksikan benzen yang tersubstitusi untuk direaksikan reaksi substitusi kedua. Substituen pertama akan mempengaruhi reaksi dari substitusi kedua. Oleh karena itu, kita harus melihat dulu apakah substituen tersebut mempunyai efek elektronik pada cincin benzen dalam bentuk induksi, resonansi, maupun hiperkonjugasi. Kalau induksi adalah efek pergeseran elektron pada ikatan sigma atau ikatan tunggal, sedangkan resonansi adalah efek pergeseran elektron karena pada ikatan pi atau ikatan rangkap 2. Sedangkan hiperkonjugasi adalah resonansi yang tanpa ikatan atau dilokalisasi yang melibatkan elektron sigma dengan orbital pi ikatan rangkap. Nanti akan kita lihat lebih jauh apa saja efek elektronik dari substituen ini. Mari kita pelajari satu persatu tentang efek elektronik substituen pada benzen. Yang pertama adalah akseptor induksi. Efek ini diperlihatkan oleh substituen yang mengandung atom yang memiliki keelektronegatifan lebih besar dari atom hidrogen yang terhubung pada cincin benzen. Contoh gugusnya atau substituennya adalah gugus metoksi, gugus amino, gugus klor, maupun juga gugus nitro. Yang kedua adalah akseptor resonansi. Akseptor di sini artinya penerima resonansi. Biasanya pada handbook atau jurnal itu ditulis dengan M-. M sendiri artinya mesomeri. Mesomeri sendiri adalah resonansi, yaitu konjugasi antara orbital P digambarkan melalui struktur resonansi dengan muatan positif pada cincin benzen. Contoh substituennya adalah COL, gugus nitro, atau gugus sulfur. Mari kita lihat contohnya. Ini adalah suatu fenyl keton. Suatu fenyl keton akan terjadi resonansi di mana ikatan rangkap pada cincin benzen memberikan elektronnya atau beresonansi atau elektron pi-nya akan terdilokalisasi ke arah ikatan antara C dengan C karbonil, kemudian elektronnya akan pindah ke atom oksigen. Oleh karena itu menyebabkan benzen bermuatan positif dan O bermuatan negatif. Begitu pula nanti akan terstabilisasi resonansi, muatan plusnya ini akan bisa berpindah-pindah karena adanya ikatan rangkap yang berselang-seling pada cincin benzen. Itulah akseptor resonansi. Efek elektronik yang ketiga adalah donor resonansi atau M+. Konjugasi antara orbital P digambarkan melalui struktur resonansi dengan muatan negatif pada cincin benzen. Contoh substituennya adalah OCH3 atau metoksi, NH2, Cl, dan fenil. Di sini contohnya adalah suatu anilin, di mana gugus amino di sini memberikan elektron pada pasangan elektron bebas dari atom N dari suatu gugus amino ke ikatan Cn di sini. Kemudian ikatan rangkapnya akan menyeimbangkan resonansi ini. Setelah itu, apa yang akan terbentuk? Yang terbentuk adalah cincin benzen mengemban muatan negatif. Oleh karena itu, ini disebut donor resonansi. Muatan negatif ini juga akan terstabilisasi oleh adanya resonansi dari ikatan rangkap pada benzen. Yang keempat adalah donor hiperkonjugasi.
Hiperkonjugasi adalah suatu delokalisasi yang melibatkan elektron sigma dengan suatu ikatan pi. Jadi, sebenarnya ini adalah struktur kanonik atau suatu struktur yang tidak nyata. Konjugasi yang melibatkan orbital sigma digambarkan melalui struktur resonansi non-klasik dengan muatan negatif pada cincin benzen. Mari kita lihat dari contohnya. Ini adalah suatu toluen, di mana ikatan sigma dari CH di sini memberikan elektronnya dengan overlapping pada ikatan pi yang ada di benzen. Oleh karena itu, dengan adanya hiperkonjugasi ini terbentuklah suatu cincin benzen yang bermuatan negatif dan H+. Walaupun sebenarnya struktur ini ada suatu struktur kanonik yang tidak nyata, tapi diperbolehkan dengan mengizinkan pemutusan ikatan sigma di sini. Efek elektronik yang terakhir adalah akseptor hiperkonjugasi. Kalau tadi donor hiperkonjugasi, sekarang akseptor atau penerima. Konjugasi yang melibatkan orbital sigma digambarkan oleh struktur resonansi non-klasik dengan muatan positif pada benzen. Kalau donor tadi membuat atau membentuk adanya muatan negatif pada cincin benzen, kalau yang ini membuat muatan positif pada cincin benzen. Contohnya adalah adanya substituen CF3, di mana mekanisme resonansinya atau hiperkonjugasinya adalah sebagai berikut. Ikatan rangka pada benzen akan memberikan elektronnya pada ikatan CC dan F akan keluar sebagai F-. Sekali lagi, bentuk ini adalah bentuk kanonik atau bukan merupakan bentuk secara nyata. Tetapi hal ini tetap diizinkan dengan ada pemutusan ikatan sigma karena ada overlapping dengan ikatan pi pada cincin benzen. Efek substituen pada reaktivitas. Gugus pendonor elektron atau electron donating group meningkatkan reaktivitas atau mengaktifasi substitusi elektrofilik aromatis. Contoh-contoh substituen atau gugusnya yaitu metil, suatu amina, suatu OR, maupun juga suatu vinil. Sedangkan gugus penarik elektron atau electron withdrawing group menurunkan reaktivitas atau mendeaktivasi substitusi elektrofilik aromatis. Contoh substituennya antara lain gugus nitro, gugus NH3+, gugus COR, dan gugus Cl. Untuk substituen dengan efek yang berlawanan, efek resonansi lebih mempengaruhi dibandingkan efek lainnya, maksudnya di sini efek induksi, kecuali pada Cl dan Br, di mana efek induksi lebih kuat. Untuk penjelasannya, nanti akan kita pelajari di slide berikutnya. Substituen pengaktifasi atau electron donating group dapat kalian lihat beberapa contohnya di sini, yaitu suatu oksi, suatu amina, suatu hidroksi, suatu alkoksi, amida, maupun juga alkyl. Dapat kalian lihat di mana yang tidak mempunyai pasangan elektron bebas yaitu suatu alkyl. Untuk senyawanya ada di bawah. Substituen selanjutnya adalah substituen pendeaktivasi atau electron withdrawing group. Di sini ada gugus nitro, gugus sulfonik acid, dan gugus cyano. Bentuk resonansinya bisa kalian lihat, dan begitu pula contohnya.
Contoh yang lain yaitu keton ataupun juga aldehid, ester, dan amina kuarterner. Efek substituen pada pengarahan. Substituen yang telah terikat pada cincin benzen akan mengarahkan posisi masuknya substituen seperti slide yang sebelumnya saya pernah jelaskan. Semua elektron donating group atau EDG atau substituen pendonor elektron akan mengarahkan substituen yang datang pada posisi orto dan para dengan terdapat beberapa pengecualian. Nanti akan saya lebih terangkan lebih dalam di slide selanjutnya untuk pengecualiannya ini. Beberapa efek substituen pada pengarahan pada slide sebelumnya pernah saya jelaskan. Jika ditabulasikan dan untuk lebih memahami beberapa efek substituen akan lebih mudah diperlihatkan pada tabel berikut, di mana ada di sini P donors yang artinya adalah gugus pendonor elektron atau electron donating group yang mendonorkan elektron melalui elektron P-nya. Contohnya di sini adalah NH2, hidroksi, alkoksi, maupun juga amida. Kalian bisa lihat di sini ada pasangan elektron bebas yang terdapat pada gugus-gugus ini. Sedangkan pada kolom yang ini yaitu sigma donors. Artinya apa? Artinya adalah gugus pendonor elektron yang tanpa ada pasangan elektron bebas. Contohnya di sini adalah alkil dan aril. Sehingga mereka bisa dibilang pendonor tetapi dalam ikatan sigmanya. Nah, kolom berikutnya adalah halogen. Kolom berikutnya adalah suatu gugus karbonil yang merupakan pendeaktivasi atau electron withdrawing group. Di sini ada gugus keton, ada gugus karboksil, ada gugus ester, dan juga yang lain seperti gugus sulfur, cyano, nitro, maupun juga amin kuarterner. Nah, di sini dapat kalian cermati bahwa gugus pengaktifasi yang berwarna biru ini adalah pengarah orto dan para. Sedangkan yang warna pink di sini adalah electron withdrawing group yang merupakan gugus pendeaktivasi dan mengarahkan pada substituen metal. Sekarang pertanyaannya adalah gugus halogen yang berwarna hijau ini, mengapa dia meskipun pengarah ortopara tetapi dia suatu gugus pendeaktivasi, atau dia bisa mendeaktivasi tetapi mengarahkan pada posisi ortopara pada substituen keduanya nanti? Jawabannya adalah